Baik teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya Hendra akan eh, memulai menjelaskan fitur di aplikasi online trading NH Korindo Sekuritas. Kita akan belajar untuk melihat eh, pergerakan harga sebuah saham di menu stock price. Sebelumnya kita akan masuk di aplikasi online trading tersebut, kita masukkan user ID dan kita masukkan password yang setelah itu akan muncul pop-up, kita masukkan lagi PIN. Oke, jadi di atas ini ada menu-menu yang sudah disediakan, ada banyak sekali quote, index, order, count, chart, dan lain sebagainya. Kita kali ini akan mempelajari tentang harga saham, yang mana kita akan mulai melihat fitur stock price di menu 1101. Oke, jadi contoh saham Telkom, TLKM, kita lihat posisi Telkom dengan sebutan atau singkatan Telekomunikasi Indonesia Persero, kemudian di harga 2690, dan harga terakhir ini 2690 ternyata melemah 40 poin atau di level 1 minus 1,47%. Nah, adapun nih rekap perdagangan untuk volume ini jumlah lot, ini value, ini jumlah nominal yang ditransaksikan untuk Telkom. Value ini dalam dalam million, berarti dalam juta. Berarti kalau misalkan dibaca dalam rupiah 487 miliar 972 juta rupiah untuk transaksi saham Telkom. Terus kemudian ini frekuensi perdagangan, berapa kali terjadi transaksi untuk saham Telkom tersebut, ada 22.798. Nah, kemudian di sini kita lihat ada di kiri bawah ada posisi yang namanya bid dan offer. Bid itu menunjukkan jumlah menunjukkan posisi orang yang mau antri untuk membeli. Jadi dari harga 2.600 sampai harga 2.690 yang ditampilkan dalam satu screen ini merupakan harga-harga di mana orang yang bersedia untuk antri mau membeli. Terus kemudian offer ini orang-orang yang antri untuk mau menjual. Jadi posisi bid ini orang yang antri mau beli, posisi offer ini orang yang antri mau menjual saham Telkom. Nah, kemudian berapa banyaknya ini ditunjukkan dalam volume. Contoh di harga 2690, orang yang antri beli itu ada sebesar 46.469 lot. Kemudian di harga 2680, orang antri beli sebanyak 93.022 lot dan seterusnya. Ini posisi orang yang antri beli. Begitu pula dengan posisi orang yang antri untuk jual. Di harga 2.700 ada orang yang mau menjual saham Telkom sebanyak 11.517 lot. Di harga 2.710 ada antrian untuk jual sebanyak 8.921 lot. Berarti ini akan sama sampai di harga 2.800. Kita lihat ini adalah posisi demand dan ini adalah posisi supply. Nah, terus kemudian karena transaksi Bursa Efek Indonesia itu ada batas atas dan batas bawah. Batas atas ini ditunjukkan oleh limit high yang kalau misalkan mentok harga saham Telkom mentok pada satu hari dia dibuat maksimal 25%. 25% itu berarti di harga 3.400. Batas bawah dibuat mentok sebesar 7% atau di sini 6,99% di harga 2530. Sedangkan pergerakan harga Telkom
pada saat opening dari harga 2720 dia sempat naik ke harga 2740, naik tertingginya sebesar 0,37% dan sempat turun di harga 2670 yang berarti minus 2,2%, dan terakhir ditutup di harga 2690. Jadi ini posisi untuk harga hari ini ada maksimal harga kalau kenaikan berapa, maksimal penurunan berapa, dan harga yang sudah terjadi pada Telkom paling tinggi berapa, paling rendah penurunan berapa. Telkom ini masuk di sektor telekomunikasi dengan market cap berarti 266 ini kalau kita baca ya, ini kan million, jadi kita tambahkan saja untuk apa namanya jutanya 266 juta 477.363 ditambah nolnya 3. Nah, statusnya saham Telkom ini aktif. Kemudian di sini ada special notation. Special notation itu apa sih? Ini special apa namanya? Notasi khusus yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat di sini kita klik tidak ada special notation sama sekali, berarti saham Telkom ini tanda kutip saham yang tergolong normal. Contoh misalkan kita cek lagi saham contoh saham Aisyah 3 pilar sejahtera food. Nah, di sini ada special notation, ternyata dia ada negatif equity, berarti untuk laporan keuangannya posisinya rugi. Contoh lagi kita lihat saham Nipres. Nah, di sini statusnya suspend, jadi tidak ada bid and offer, dengan notasi khususnya ada M dan L. M itu moratorium of the payment, itu ada penundaan PKPU. Terus kemudian di L ini ada late submission of financial report, berarti ada apa namanya laporan keuangan yang telat dipublikasikan kepada pihak Bursa Efek Indonesia dan kepada masyarakat umum. Kita balik lagi contoh di saham Telkom. Di sini ada tick history, adalah pergerakan harga yang terjadi setiap detiknya, dan ini apa namanya yang terjadi setiap ada transaksi yang sudah match, baik yang jual maupun yang beli. Jadi contoh misalkan di jam 15.41 42 ini 15 jam 3 lewat 14 menit lewat 42 detik ini ada transaksi di mana pembelinya broker GR dan penjualnya broker SQ, yang dua-duanya sama-sama D atau domestik atau kita sebutnya lokal, dan seterusnya. Jadi ini apa namanya pergerakan harga yang bisa kita lihat setiap detiknya. Kalau misalkan mau lihat lebih dalam lagi, kita bisa lihat di tick history. Tick history ini kita bisa lihat pergerakan harga dari pagi jam 9 sampai closing jam apa namanya 15 untuk saat ini. Kemudian di sini ada daily. Daily itu menunjukkan rekap-rekapan transaksi saham Telkom. Kita lihat di sini ada harga terakhirnya berapa, dia posisi di hari tersebut dia ada penurunan sebesar berapa poin, terus kemudian volume dan frekuensinya berapa, kemudian ini ada value-nya berapa, dan terakhir ditunjukkan oleh ada net dari foreign. Jadi foreign itu kalau kita mau lihat nih tiap-tiap hari nih, ini kan ditunjukkan di sini minus 243.568 ya. Jadi ini apa namanya ada net sell dari sisi foreign. Di sini ada open high low close, jadi posisi hari itu berapa. Nah, ini bisa kita scroll ke bawah. Kalau misalkan udah mentok, kita bisa cari lagi. Let's say kita misalkan mau perpanjang lagi dan kita load dari tanggal contoh apa namanya Agustus, awal Agustus, kita bisa lihat
bagaimana pergerakan harga Telkom hari ke harinya. Nah, kemudian di sini ada stock chart. Stock chart ini memang tanda kutip kecil, tapi kalau sekilas untuk preview dilihat apa namanya harga saham Telkom untuk chartnya kita bisa lihat ternyata harganya sedang cenderung turun atau downtrend. Nah, ini sekilas kita lihat. Nanti kalau misalkan mau lihat lebih detail, kita bisa lihat nanti di menu chart yang lebih besar lagi. Terus kemudian di sini line chart kita kalau kita mau lihat pergerakan harga dalam bentuk chart dalam rentang waktu yang lebih kecil. Ini 30 detik, 1 menit, 3 menit, 5 menit, 10, 30, 60, dan ini harian. Ini bisa kelihatan harganya memang lagi downtrend. Kemudian untuk volume chart ini bisa kelihatan antara yang sell sama buy di harga-harga tertentu lebih besar mana. Kayak misalkan kita lihat dominan di sini harga 2.700 dan 2.690. Ternyata sell ini dalam bar candle biru lebih kecil, jadi lebih kecil untuk orang yang menjual di harga 2.700 daripada orang yang membeli di harga 2.700. Dan di harga 2.690 lebih banyak yang untuk menjual, tapi lebih sedikit untuk yang mau membeli. Ini bar chartnya. Terus kemudian broker, ini bisa kita lihat, kalau misalkan contoh di sini tanggal 25 September kita lihat untuk broker-broker yang mau membeli, yang sudah membeli dan sudah menjual, itu bisa kelihatan apakah broker tersebut melakukan transaksi pembelian net buy atau melakukan transaksi net sell penjualan. Ini bisa kita lihat dia ada posisi buy, jumlah lotnya berapa, sellnya berapa, dan ketahuan netnya, oh ternyata net buy dari broker-broker tertentu. Ini nanti kita bisa lihat, kita bisa atur juga, oh ternyata kita mau cek nih untuk posisi foreign paling banyak net buy di mana, kita bisa lihat. Kalau misalkan all, kita setting semua. Kemudian di sini untuk value juga kita bisa lihat nih. Kalau tadi kan volume, ini value, satu lagi frekuensi. Ini kita bisa lihat total net buy dan net sell-nya. Kemudian ini sama, ini untuk foreign yang memang tanda kutip direkap tiap harinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat nih saham Telkom ini untuk setiap harinya dominasi foreignnya berapa, apakah net buy atau net sell, kita bisa lihat di sini. Oh ternyata tanggal 25 ini net sell, tanggal 24 net sell, tanggal 23 ini net buy, 22 net sell, dan seterusnya. Ini kita bisa lihat hari ke harinya seperti apa. Terus kemudian ini ada news yang dikeluarkan pada saat Telkom mungkin ada berita-berita tertentu yang tanda kutip cukup signifikan. Terus kemudian ini ada info di sini kita bisa lihat contoh Telkom IPO di harga 2050. Terus kemudian di sini yang lumayan penting, marginable securities, artinya saham Telkom tersebut juga masuk ke list saham yang dikeluarkan untuk account margin. Terus kemudian pre-opening ini saham yang masuk ke dalam saham pre-opening. Sektornya telekomunikasi, untuk indexingnya dia masuk ke infrastruktur, utility, transportation. Dia juga masuk ke LQ45, masuk ke Jakarta Islamic Index, Kompas 100, Bisnis 27, Serikati, dan lain sebagainya. Kemudian untuk corporate action ini kita bisa lihat. Nah, contoh di sini. Berapa banyak sih kalau misalkan kita mau tahu berapa besar saham yang dikeluarkan Telkom untuk dividen setiap waktunya. Ini bisa kelihatan nih di 2020 bulan 6 dia ada pembayaran Rp154, di 2019 163, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan corporate action yang lain. Contoh misalkan stock split nih. Stock split, oh ternyata pernah di 2013 ada stock split 1:5 dan seterusnya. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk
corporate action yang dilakukan oleh sebuah saham tertentu. Nah, di bawah ini, di bawah kanan ini ada yang namanya broker summary. Broker summary, contoh eh, yang posisi di kanan bawah ini adalah rekap-rekapan pembelian dan penjualan secara preview. Jadi teman-teman nanti bisa lihat untuk pembelian dan penjualan total volume, terus kemudian contoh ini bayarnya broker YP, total volumenya berapa, dia membeli dengan rata-rata di harga berapa, 2696. Nah, closing ternyata ditutup di 2690. Ini porsi foreignnya berapa lot yang mau membeli totalnya, yang sudah membeli. Sedangkan ini untuk seller atau penjualnya juga sama. Ini volume jumlah lotnya, average price ini harga rata-rata penjualan, dan ini foreign juga untuk asing yang sudah melakukan penjualan. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kemudian dari patokan range high ke low dari 2740 ke 2670, berapa aja sih transaksi yang sudah terjadi. Ini bisa dilihat di sini di Tradebook. Teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ternyata di 2670 cuma terjadi 5 kali transaksi dan volumenya cuma 26 lot. Foreignnya ada porsi 2 lot. Nah, dan seterusnya 2680, 2690 sampai ke atas paling tinggi 2740 ternyata cuma 1 lot dan 1 kali transaksi dilakukan oleh foreign. Ini rekap-rekapan yang ada di dalam stock price. Nah, untuk kira-kira dari saya mungkin penjelasan untuk stock price sekian dulu. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan untuk bisa mungkin saya bantu jawab untuk untuk kedepannya. Kemudian satu lagi saya lupa, di sini ada order 1 dan order 2. Order 2 ini, kalau order 1 kan ini kita lihat bid dan offer untuk jumlah lot dan jumlah harganya. Kalau yang untuk order 2 ini bisa kelihatan kalau naik atau turun setiap satu titik harga ini berapa persen sih kurang lebih. Jadi kalau misalkan contoh nih dari 2690 ini kan minus 1,47%. Minusnya dilihat dari harga closing kemarin 2730. Jadi closing kemarin ditutup di 2730. Terus kemudian dia sempat turun sebanyak 1 2 3 4 tik. Jadi sempat mengalami minus sebanyak 4 tik ini dengan penurunan minus 1,47%. Jadi mungkin teman-teman kalau mau lihat misalkan naik ada 4 tik, 3 tik, 2 tik, atau berapa tik, ini bisa kelihatan total persentase penurunan persentase kenaikannya berapa. Kurang lebih mungkin begitu saja dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan dalam chatting di channel YouTube saya. Terima kasih. Sampai jumpa.